Bayangkan sejenak, dalam hening malam, ketika semua suara dunia mulai redup, hanya ada satu bisikan yang tersisa di dalam diri kita. Bisikan itu adalah keinginan. Ada sesuatu yang begitu kuat, begitu mendalam, yang kita simpan di dada. Keinginan untuk hidup lebih layak. Keinginan untuk membawa kebahagiaan bagi keluarga. Keinginan untuk meraih sesuatu yang selama ini terasa jauh, tapi begitu dekat di hati. Pernahkah kamu merasakannya? Kadang kita menyembunyikan keinginan itu. Kadang kita pura-pura kuat, pura-pura tidak butuh apa-apa. Tapi jauh di lubuk hati, kita tahu ada api kecil yang tak pernah padam. Api yang menyala ketika kita melihat anak kita tertidur dengan tenang. Api yang menyala ketika kita menghitung uang yang tak cukup, sambil tetap berdoa, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu." Api itu adalah tanda bahwa jiwa kita masih hidup, masih berjuang. Namun, mari kita jujur sebentar, betapa seringnya kita merasa terjebak, seakan-akan dunia ini menutup semua pintu. Kita bekerja keras, tapi hasilnya terasa begitu sedikit. Kita berdoa, tapi jawabannya belum datang. Kita tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati ada luka. Luka karena merasa tidak cukup. Luka karena melihat orang lain melaju kencang, sementara kita masih tertinggal di jalan. Luka karena merasa doa kita tidak terdengar. Apakah kamu pernah merasa begitu? Saat kamu menatap langit malam dan bertanya, "Kapan giliranku Tuhan? Kapan waktuku akan tiba?" Pertanyaan itu mengendap di hati, kadang membuat dada sesak, membuat air mata jatuh tanpa disadari. Dan di titik itu, kita mulai meragukan diri sendiri. Mulai berpikir bahwa mungkin kita memang tidak layak, bahwa mungkin rezeki memang tidak ditakdirkan untuk kita. Tapi, dengarkan baik-baik, ada sebuah rahasia yang sudah lama ditulis, diajarkan, dan diwariskan. Rahasia yang Napoleon Hill temukan ketika ia meneliti orang-orang paling sukses di dunia. Rahasia itu sederhana, tapi luar biasa. Rahasia itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita tanam dalam jiwa, perlahan menjadi magnet. Magnet yang menarik segala sesuatu menuju kita. Lalu, jika keinginan itu begitu besar, mengapa masih terasa jauh? Jawabannya mungkin bukan karena dunia menutup pintu. Mungkin karena kita belum membuka pintu dalam diri kita sendiri. Pintu yang bernama iman, pintu yang bernama keyakinan, pintu yang bernama kejelasan tujuan. Bayangkan jiwa kita seperti tanah. Keinginan adalah benih, tapi tanpa air keyakinan, tanpa sinar doa, tanpa pupuk disiplin, benih itu hanya akan tertimbun. Ia tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon. Lalu kita menyalahkan nasib, padahal benih itu masih ada, hanya belum diberi kehidupan. Aku ingin bertanya padamu, saat kamu bangun pagi, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Apakah itu rasa syukur atau rasa cemas? Apakah itu doa atau ketakutan? Karena apa yang pertama kali kita pikirkan di pagi hari, itu adalah energi yang kita pancarkan ke semesta. Dan semesta selalu menjawab. Mungkin kamu merasa semua ini sulit dipercaya. Bagaimana mungkin pikiran bisa mengubah rezeki? Tapi lihatlah sekeliling. Setiap bangunan, setiap bisnis, setiap karya besar yang ada di dunia ini, semuanya bermula dari satu hal. Keinginan, pikiran, imajinasi. Tidak ada yang lahir begitu saja. Semuanya dimulai dari dalam diri manusia. Sekarang, aku ingin kamu mengingat sesuatu. Ingat saat pertama kali kamu benar-benar menginginkan sesuatu, dan kamu mendapatkannya. Mungkin itu sederhana, sebuah pekerjaan, sebuah barang kecil, atau sebuah pertemuan yang kamu doakan. Ingat bagaimana rasanya. Ingat bagaimana semesta seakan bergerak untuk menyingkirkan halangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan keinginan yang berubah menjadi magnet. Tetapi, di antara keinginan dan kenyataan, selalu ada jurang.
jurang yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan keraguan. Di sanalah banyak orang menyerah. Mereka berhenti menanam, berhenti percaya, lalu membiarkan tanah hati mereka mengeras. Dan akhirnya mereka berkata, "Rezeki bukan untukku." Aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan. Bukti bahwa Allah masih menitipkan kehidupan padamu. Bukti bahwa apapun yang kamu doakan masih mungkin untuk terwujud. Luka yang kamu bawa hari ini bukan akhir dari segalanya. Rasa sakit yang kamu pendam bukan hukuman. Itu adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Bahwa setiap air mata adalah doa yang sedang mencari jalan. Dan dengarkan ini baik-baik, kamu tidak sendirian. Setiap orang besar pernah berada di titik yang sama. Mereka pernah lapar, mereka pernah gagal, mereka pernah ditertawakan. Tapi mereka punya satu hal yang sama. Mereka tidak membiarkan keinginan mereka padam. Mereka melindungi api itu. Mereka meniupnya setiap hari dengan doa, dengan keyakinan, dengan autosugesti. Hingga api itu membesar, menjadi cahaya yang menuntun mereka. Hari ini, aku ingin menjadi suara yang mengingatkanmu. Jangan biarkan keinginanmu mati. Jangan biarkan rasa sakitmu memadamkan cahaya. Karena mungkin hanya satu langkah lagi sebelum pintu terbuka. Mungkin hanya satu doa lagi sebelum jalanmu dipermudah. Mungkin hanya satu keyakinan lagi sebelum rezekimu mengalir. Ingatlah ini, rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah ketenangan hati. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah orang-orang yang mendukungmu. Dan ketika pikiranmu mulai percaya, ketika hatimu mulai yakin, ketika jiwamu mulai memancarkan energi yang tepat, rezeki akan datang. Tidak terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Sekarang, aku ingin menyalakan sebuah api kecil di dalam dirimu. Api harapan. Mungkin kamu sudah lama merasa lelah. Mungkin kamu merasa doa-doamu tidak terjawab. Tapi percayalah, semesta mendengarmu. Allah mendengarmu. Dan setiap bisikan hati yang tulus tidak akan sia-sia. Keinginanmu bisa menjadi magnet rezeki. Ya, bisa. Tapi itu dimulai dari satu hal, keputusan. Keputusan untuk percaya pada dirimu. Keputusan untuk tidak menyerah. Keputusan untuk terus melangkah meski gelap. Dan jika hatimu sedang bergetar sekarang, jika ada sedikit cahaya yang mulai menyala ketika mendengar kata-kata ini, jangan biarkan ia padam lagi. Aku ingin mengajakmu. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa bahwa masih ada harapan di dalam dirimu, tekan tombol suka sekarang juga. Dan jangan lupa berlangganan, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Blok kedua ini dimulai dari satu kesadaran yang mungkin sederhana, tapi sangat dalam. Bahwa keinginan bukan sekadar rasa ingin. Keinginan adalah doa yang belum diucapkan dengan lantang. Ia adalah energi yang belum diarahkan. Ia adalah benih yang menunggu untuk disirami. Dan disinilah kita menemukan sebuah rahasia. Di dalam diri kita ada sebuah alat yang lebih kuat daripada apapun di luar sana. Sebuah alat yang bisa mengubah keinginan menjadi magnet rezeki. Alat itu bernama pikiran. Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba sebuah ide muncul? Ide itu terasa begitu kuat, begitu jelas, seakan-akan bukan datang dari dirimu, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi. Itulah kekuatan pikiran yang terhubung dengan semesta. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Sebuah proses ketika kita menanamkan kata-kata, keyakinan, dan gambaran di dalam diri kita berulang-ulang, hingga pikiran bawah sadar menerimanya sebagai kebenaran. Dan disinilah letak keajaibannya. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang nyata
dan mana yang hanya imajinasi. Jika kita berkata berulang-ulang bahwa kita miskin, maka pikiran bawah sadar kita akan percaya dan ia akan menutup pintu rezeki. Tapi jika kita berkata berulang-ulang bahwa kita berkelimpahan, bahwa rezeki sedang menuju kita, bahwa Allah Maha Kaya dan kita adalah hamba-Nya yang diberi kecukupan, maka pikiran bawah sadar akan menerima itu. Dan perlahan, realitas kita akan bergerak mengikuti keyakinan tersebut. Aku tahu, sebagian dari kita pernah diajarkan untuk tidak berharap terlalu besar. Kita diajarkan untuk menerima apa adanya, untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Tapi ingatlah, bermimpi bukan dosa, berharap bukan kelemahan. Justru dengan memiliki keinginan yang jelas, dengan tujuan yang kuat, kita sedang menghormati anugerah akal dan hati yang diberikan Allah. Karena manusia diciptakan dengan kemampuan untuk membayangkan masa depan, dan itulah yang membedakan kita dari makhluk lain. Sekarang bayangkan, apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini? Jangan sekadar berkata, "Saya ingin kaya." Itu terlalu kabur. Tanyakan pada dirimu, untuk apa kekayaan itu? Apakah untuk membahagiakan orang tua? Apakah untuk memberi pendidikan terbaik bagi anakmu? Apakah untuk membantu sesama? Tujuan yang jelas adalah magnet yang lebih kuat. Semakin detail, semakin spesifik, semakin besar pula energinya menarik realitas yang sesuai. Ada sebuah kisah yang sering dilupakan. Di suatu waktu, seorang anak kecil menulis di sebuah kertas, "Aku ingin menjadi seorang penulis terkenal." Ia menulisnya berulang-ulang, menempelkannya di dinding kamar. Ia membayangkan bagaimana bukunya dicetak, bagaimana orang membacanya, bagaimana ia berdiri dengan bangga. Bertahun-tahun kemudian, impian itu menjadi kenyataan. Bukan karena ia hanya bermimpi, tetapi karena pikiran bawah sadarnya mulai menuntun setiap langkahnya. Ia mengambil peluang yang dulu mungkin tak terlihat. Ia terus menulis meski ditolak. Ia terus percaya, dan semesta pun menjawab. Itulah cara kerja pikiran. Ia bukan sekadar ruang kosong. Ia adalah antena. Ia menangkap frekuensi yang sama dengan apa yang kita pancarkan. Jika kita memancarkan ketakutan, kita menarik lebih banyak hal yang membuat takut. Jika kita memancarkan keyakinan, kita menarik lebih banyak kesempatan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya agar keinginan kita benar-benar berubah menjadi magnet? Jawabannya adalah kombinasi 3 hal: kejelasan, iman, dan pengulangan. Kejelasan berarti tahu apa yang benar-benar kita mau. Jangan kabur, jangan setengah hati. Tulis, ucapkan, bayangkan dengan detail, seolah-olah ia sudah terjadi. Iman berarti percaya bahwa meski kita tidak tahu bagaimana jalannya, Allah tahu. Percaya bahwa meski kita tidak punya semua jawaban sekarang, jalan itu akan terbuka jika kita melangkah. Pengulangan berarti memberi makan pikiran kita setiap hari. Dengan afirmasi, dengan doa, dengan visualisasi. Bayangkan dirimu sudah berada di posisi yang kamu impikan. Rasakan emosi itu, rasakan syukur itu, dan lakukan berulang-ulang sampai hatimu benar-benar yakin. Ingatlah, pikiran bawah sadar itu seperti tanah subur. Ia akan menumbuhkan apapun yang kita tanam. Jika kita tanam ketakutan, tumbuhlah keraguan. Jika kita tanam keyakinan, tumbuhlah kekuatan. Dan tanah ini tidak pernah kosong. Jika kita tidak menanam apa-apa, ia akan ditumbuhi oleh gulma, kebiasaan lama, kata-kata negatif orang lain, ketidakpercayaan diri. Maka, jangan biarkan tanahmu kosong. Tanamkan benih yang kamu inginkan. Aku ingin kamu membayangkan dirimu sebagai magnet. Magnet yang memancarkan getaran tertentu. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang datang kepadamu. Ketika kamu memancarkan syukur, kamu menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Ketika kamu memancarkan kelimpahan, kamu menarik peluang untuk berkelimpahan.
ada satu kalimat Napoleon Hill yang begitu kuat. Apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran dapat dicapai oleh manusia. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi kosong. Itu adalah hukum kehidupan. Pikiran adalah cetak biru. Realitas adalah bangunannya. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Berapa kali dalam sehari kamu berbicara pada dirimu sendiri? Dan apa yang kamu katakan? Apakah kamu berkata, "Aku lelah, aku gagal, aku tidak bisa"? Atau kamu berkata, "Aku mampu, aku kuat, aku sedang menuju sesuatu yang besar"? Kata-kata itu bukan sekadar suara. Mereka adalah doa, mereka adalah getaran, mereka adalah pesan kepada pikiran bawah sadar. Mulai hari ini, cobalah satu hal sederhana. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, sebelum sibuk dengan dunia luar, ucapkan dengan tenang, "Hari ini aku diberkahi. Rezeki sedang menuju padaku. Aku tenang, aku kuat. Aku siap menerima yang terbaik." Ucapkan dengan hati. Bayangkan dengan jelas. Rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Dan lihatlah bagaimana energimu mulai berubah. Bukan berarti semua hal akan tiba-tiba sempurna, tidak. Tapi perlahan, pintu-pintu yang dulu tertutup akan mulai terbuka. Orang-orang yang dulu tidak mendukung akan mulai berganti dengan mereka yang percaya padamu. Kesempatan yang dulu tak terlihat akan muncul di hadapanmu. Karena semesta selalu menjawab. Dan doa yang paling sering kita panjatkan sebenarnya bukan di mulut, melainkan di pikiran. Apa yang kita pikirkan terus-menerus adalah doa yang paling kuat. Jadi, keinginanmu bukan sekadar mimpi kosong. Ia bisa menjadi magnet rezeki. Jika kamu jelas dengan tujuanmu, jika kamu percaya dengan iman, jika kamu mengulanginya sampai hatimu penuh keyakinan. Dan mungkin saat kamu mendengar kata-kata ini, ada getaran kecil di dalam dirimu. Getaran yang berkata, "Ya, aku bisa. Ya, waktuku akan tiba." Dengarkan getaran itu, peluk ia, karena itulah tanda bahwa jiwamu mulai menyala kembali. Sekarang kita memasuki bagian yang paling menentukan. Inilah medan tempur yang sesungguhnya. Bukan di luar, bukan pada orang lain, tapi di dalam dirimu sendiri. Karena setelah menemukan rahasia pikiran, setelah menyalakan api keinginan, masih ada satu hal besar yang harus dihadapi, disiplin. Bayangkan dirimu sedang berdiri di depan cermin. Di sana bukan hanya bayangan tubuhmu yang terlihat, tapi juga bayangan semua kebiasaan, semua keraguan, semua alasan yang selama ini menahanmu. Cermin itu jujur, ia tidak bisa berbohong, dan seringkali musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Kau sihran kelit kamu mencoba berubah. Yang membalin kamu ingin melakukan sesuatu yang baru. Ada suara kecil di dalam kepala yang berkata, "Ah, nanti saja. Aku tidak sanggup. Itu terlalu sulit." Suara itu bukan dirimu yang sejati. Itu hanyalah pantulan kebiasaan lama. Bagian dari pikiran bawah sadar yang ingin membuatmu tetap sama. Karena bagi pikiran, zona nyaman terasa lebih aman, meski menyakitkan. Tapi jika kamu terus menuruti suara itu, maka keinginanmu akan mati perlahan. Ingat, keinginan tanpa disiplin hanyalah mimpi kosong. Api tanpa bahan bakar akan padam. Disiplin adalah bahan bakar. Fokus adalah bahan bakar. Kebiasaan kecil yang diulang setiap hari adalah bahan bakar. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara membangun disiplin itu? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Mulailah dari satu ritual kecil setiap hari, tanpa gagal. Karena keberhasilan bukan hasil dari satu lompatan besar, melainkan dari langkah kecil yang konsisten. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tidak bisa langsung memetik buahnya esok hari. Ia harus menyiram, merawat, menyingkirkan gulma setiap hari. Mungkin ada hari di mana tanah tampak kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi petani yang bijak tahu, di bawah tanah
benih itu sedang bekerja. Akar-akar sedang tumbuh. Dan jika ia menyerah, benih itu akan mati. Tapi jika ia bertahan, suatu hari tunas akan muncul. Begitulah juga dengan keinginanmu. Aku ingin mengajakmu melakukan satu latihan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Tidak perlu besar, bisa sesederhana, aku masih bernapas. Aku makan hari ini. Aku punya seseorang yang peduli padaku. 3 hal itu akan melatih pikiranmu untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Kemudian, tuliskan satu kalimat autosugesti. Kalimat yang menggambarkan tujuanmu seolah-olah sudah tercapai. Misalnya, aku hidup dalam kelimpahan. Rezeki datang kepadaku dari arah yang tak terduga. Aku bahagia. Aku damai. Ulangi kalimat itu perlahan sebelum tidur. Biarkan ia masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu. Mengapa sebelum tidur? Karena di saat itulah pikiran bawah sadar paling terbuka. Di ambang tidur, sugesti akan meresap lebih dalam. Dan di pagi hari, sebelum dunia berisik, ulangi kembali kalimat itu. Biarkan ia menjadi makanan pertama untuk jiwamu. Disiplin ini mungkin terasa kecil, tapi seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus, lama-lama ia bisa melubangi batu. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil yang konsisten. Namun, jangan salah sangka. Jalan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah. Akan ada hari-hari ketika kamu ingin menyerah. Akan ada hari-hari ketika orang lain meragukanmu, menertawakanmu, bahkan menyepelekanmu. Di saat itulah ujian sesungguhnya datang. Apakah kamu akan mendengarkan mereka? Atau kamu akan mendengarkan suara di dalam hatimu yang berkata, "Aku sedang menuju sesuatu yang besar." Bayangkan seorang prajurit yang masuk ke medan perang. Ia tidak bisa hanya bermodalkan semangat. Ia butuh disiplin, latihan, strategi. Begitu juga dengan kita. Setiap hari adalah medan perang. Dan doa, afirmasi, disiplin adalah senjatamu. Ada satu simbol yang indah, pintu. Pintu hanya terbuka jika kita mengetuknya. Dan terkadang tidak cukup sekali ketukan, terkadang butuh 1000 kali. Tapi pintu itu tidak pernah terkunci selamanya. Ia menunggu orang yang cukup sabar, cukup teguh, cukup disiplin untuk terus mengetuk. Mungkin kamu sudah lama mengetuk, mungkin tanganmu sudah lelah, tapi percayalah, setiap ketukanmu didengar. Setiap usaha yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia. Allah melihatnya. Semesta meresponsnya. Disiplin bukan hanya tentang kerja keras. Disiplin adalah bentuk iman. Iman bahwa meski hasil belum terlihat, aku akan tetap melangkah. Iman bahwa meski jalan gelap, aku akan tetap menyalakan lilin. Iman bahwa meski semua orang meragukanku, aku tahu Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Hari ini, aku ingin menantangmu. Selama 7 hari ke depan, lakukan ritual sederhana ini. Bangun pagi, ucapkan afirmasi positifmu. Siang hari, luangkan 5 menit untuk visualisasi tujuanmu. Malam sebelum tidur, tulis 3 hal syukur dan ulangi autosugestimu. Lakukan tanpa gagal, hanya 7 hari. Dan lihatlah bagaimana energimu berubah. Mungkin di awal kamu akan merasa canggung. Mungkin ada suara kecil yang berkata, "Ini tidak masuk akal." Abaikan itu. Teruskan. Karena yang kamu lakukan bukan sekadar kata-kata. Kamu sedang melatih pikiran bawah sadarmu. Kamu sedang mencetak ulang pola dalam dirimu. Kamu sedang membangun magnet yang lebih kuat. Dan ketika magnet itu cukup kuat, ia akan mulai menarik hal-hal yang sejalan dengannya. Kamu akan bertemu orang baru yang membantumu. Kamu akan menemukan peluang yang tak terduga. Kamu akan merasa lebih tenang meski situasi belum berubah banyak. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ide.
dalam bentuk keberanian, dalam bentuk kedamaian hati. Jangan lupa, Napoleon Hill juga berbicara tentang mastermind, tentang kekuatan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif, visi yang sama, keyakinan yang kuat, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Pilihlah lingkunganmu dengan bijak. Jika kamu terus dikelilingi orang yang negatif, yang selalu mengeluh, yang selalu meremehkan, maka energimu akan terkuras. Tapi, jika kamu dikelilingi orang yang penuh semangat, penuh iman, penuh visi, maka energimu akan terangkat. Jadi, mulailah dengan disiplin pribadi, lalu perluas dengan lingkungan yang mendukung. Dan lihatlah bagaimana keinginanmu tidak lagi sekadar mimpi, melainkan menjadi medan nyata yang menarik rezeki. Kamu sudah jauh melangkah. Jangan berhenti sekarang. Setiap hari, setiap doa, setiap disiplin kecil adalah langkah menuju pintu itu. Dan aku yakin, pintu itu akan segera terbuka. Dan sekarang, kita sampai pada tahap terakhir dari perjalanan ini. Tahap di mana segala rasa sakit, segala keraguan, segala disiplin berubah menjadi sesuatu yang baru. Inilah saat ketika api kecil dalam hatimu yang dulu hampir padam, kini berkobar terang. Inilah momen transformasi. Bayangkan dirimu berjalan melalui sebuah lorong panjang yang gelap. Di awal, langkahmu berat, penuh rasa takut. Kamu meraba-raba dinding, mencari pegangan, tidak tahu kemana arah, tapi kamu terus berjalan. Kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Kamu menangis, kamu berdoa, kamu menahan rasa sakit. Lalu, jauh di depan, kamu mulai melihat cahaya. Kecil sekali pada awalnya, hampir tidak terlihat. Tapi semakin kamu melangkah, cahaya itu semakin besar, semakin terang. Hingga akhirnya kamu keluar dari kegelapan, berdiri di bawah sinar matahari yang hangat, merasakan angin segar menyentuh wajahmu. Itulah transformasi. Ketika keinginanmu tidak lagi sekadar mimpi samar, tapi menjadi energi nyata yang memancar dari dirimu. Ketika doa-doa yang dulu kamu panjatkan dengan air mata, perlahan mulai menemukan jawabannya. Ketika pintu-pintu rezeki yang dulu terasa tertutup rapat, kini terbuka satu persatu. Dan yang lebih indah lagi, transformasi ini tidak hanya mengubah hidupmu. Ia mengubah caramu memandang dunia. Kamu mulai melihat bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan hati, kesehatan, cinta, dan kesempatan. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menunggu mukjizat datang, tapi tentang menjadi mukjizat itu sendiri, bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang lain. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu adalah pencipta keadaan. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" melainkan, "Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Apa pintu yang sedang dibuka untukku?" Perubahan itu membuat jiwamu lebih kuat, lebih damai, lebih bersinar. Dan lihatlah sekelilingmu. Orang-orang akan mulai merasakannya. Mereka akan bertanya, "Mengapa kamu terlihat lebih tenang? Mengapa kamu lebih bahagia, meski tantangan tetap ada?" Karena energi tidak bisa disembunyikan. Energi itu memancar, memengaruhi orang lain. Energi itu adalah magnet. Magnet yang tidak hanya menarik rezeki, tapi juga menarik cinta, kebahagiaan, dan peluang. Ingatlah, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap afirmasi yang kamu ulang, setiap disiplin kecil yang kamu jaga, semuanya adalah fondasi yang membangun rumah barumu. Rumah kehidupan yang lebih luas, lebih damai, lebih penuh makna. Kini saatnya kamu berdiri tegak dan berkata pada dirimu, "Aku adalah magnet rezeki. Aku pantas. Aku layak. Aku mampu." Kata-kata ini bukan sekadar suara. Mereka adalah kebenaran baru yang hidup dalam dirimu. Bayangkan dirimu sebagai sebuah sungai. Dulu aliranmu terhambat oleh batu-batu besar, rasa takut, keraguan, trauma. Tapi perlahan,
Dengan iman, doa, dan disiplin, batu-batu itu digeser. Air kembali mengalir. Dan ketika air mengalir, ia tidak hanya memberi kehidupan pada dirimu, tapi juga pada tanah di sekitarmu. Pohon tumbuh, bunga bermekaran, kehidupan muncul. Itulah dirimu yang baru. Kehadiranmu membawa rezeki, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan pada akhirnya, inilah makna terdalam dari semua ini. Rezeki bukanlah tujuan akhir. Rezeki hanyalah jalan. Jalan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Jalan untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Jalan untuk memberi lebih banyak, mencintai lebih tulus, hidup lebih bermakna. Kini kamu punya dua pilihan. Tetap menjadi orang yang lama, yang membiarkan keinginannya padam, atau menjadi orang yang baru, yang menjadikan keinginannya sebagai magnet cahaya dan rezeki. Pilihan itu ada di tanganmu. Aku tahu, jauh di dalam hatimu, kamu sudah memilih. Karena jika tidak, kamu tidak akan berada di sini, mendengarkan kata-kata ini sampai akhir. Ada alasan mengapa kamu bertahan. Ada alasan mengapa hatimu masih bergetar. Itu adalah tanda bahwa jiwamu siap. Dan saat kamu melangkah ke dunia yang baru ini, ingatlah, setiap hari adalah awal baru. Setiap doa adalah energi. Setiap pikiran adalah doa yang menunggu untuk diwujudkan. Jangan biarkan satu hari pun terbuang tanpa mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Ciptaan Tuhan yang penuh kekuatan, penuh iman, penuh cahaya. Aku ingin kamu menutup matamu sejenak dan bayangkan dirimu di masa depan. Dirimu yang sudah berubah. Dirimu yang tenang, penuh keyakinan, dikelilingi rezeki, dikelilingi cinta. Rasakan kebahagiaan itu sekarang. Rasakan kedamaian itu, dan biarkan perasaan itu menetap di hatimu. Karena semakin kamu bisa merasakannya sekarang, semakin cepat semesta membawanya padamu. Dan inilah kata terakhir yang ingin aku tinggalkan padamu. Jangan tunggu sampai dunia percaya padamu. Percayalah pada dirimu lebih dulu. Jangan tunggu sampai pintu terbuka. Ketuklah dengan iman. Jangan tunggu sampai cahaya datang. Jadilah cahaya itu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasa ada sesuatu yang terbangun di dalam dirimu, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena ini bukan akhir. Ini hanyalah awal. Awal dari hidup yang lebih bermakna, lebih berkelimpahan, lebih penuh cinta. Klik subscribe, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.